Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, memasuki materi yang berikutnya, yaitu melanjutkan materi sebelumnya tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Anak-anakku sekalian, mari kita awali bersama pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jujur dan amanah. Kalian lihat, ini ada seorang bapak, ya, namanya Pak Khairuddin. Dia adalah office boy di sebuah bank swasta di Jakarta. Maaf, sebuah bank pemerintah, ya, BUMN. Beliau ini kenapa Bapak tayangkan? Karena meskipun OB, tapi luar biasa kejujurannya. Saat bank akan tutup, seperti biasa dia membersihkan ruangan. Nah, saat membersihkan ruangan, ketika akan membuang sampah, ternyata di dalam tempat sampah tersebut ada amplop yang berisi uang ratusan juta rupiah. Karena memang bersifat jujur, uang tersebut bukan milik dia, maka dia laporkan ke atasannya untuk disampaikan kepada yang berhak. Alhamdulillah, berkat kejujurannya, beliau ini mendapatkan pujian dan juga penghargaan dari tempat bekerjanya. Nah, inilah salah satu kejujuran yang harus kita ikuti, bahwa sesuatu yang bukan milik kita itu jangan diambil, bukan hak kita. Kita lanjutkan, itu sekedar pembuka, ya. Jadi sikap terpuji yang kita pelajari ada dua, ya, nanti jujur dan amanah. Apa itu jujur? Jujur adalah apa yang diucapkan sama dengan yang diperbuat. Artinya bahwa katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Maka dalam matematika, kalau plus kali plus hasilnya plus, min kali min hasilnya plus. Tapi sebaliknya, kalau plus kali min maka hasilnya min. Artinya plus itu hal yang baik. Dikatakan yang salah, maka hasilnya adalah negatif, salah. Jadi jujur itu harus dipegang teguh. Kemudian amanah, apa artinya amanah? Amanah itu dapat dipercaya. Nah, hasilnya adalah dia akan dipercaya banyak orang dan hidup akan nyaman dan tentram. Sehingga dengan dua sikap terpuji ini akan mulia di dunia dan di akhirat. Nah, dalil naklinya ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Ibnu Mas'ud berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. Innas sidqa yahdi ilal birri. Jadi membawa kebaikan. Kemudian sesungguhnya wa innal birra, nah, sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada surga, ya, ilal jannah. Jadi dengan jujur seseorang akan dibawa ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ini pengertian jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian amanah. Apa itu artinya amanah? Artinya dapat dipercaya.
Nah, satu hadis Nabi dari Anas radhiyallahu anhu bin Malik berkata, tidaklah Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami kecuali beliau bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janjinya. Nah, jadi ukuran keimanan itu diukur dari amanah atau tidaknya. Ya, kesempurnaan agama juga diukur dari seseorang itu bisa menunaikan janji atau tidak. Nah, berkaitan dengan amanah, ya, memang ini hal yang sangat penting dan perlu ditanamkan dari sejak dini bahwa kita harus belajar bertanggung jawab. Apalagi sekarang di mana-mana marak ya jual beli jabatan, kemudian korupsi, kolusi. Nah, diharapkan oleh Bapak kelak ketika kamu nanti dewasa 10 atau 20 tahun yang akan datang bisa menghilangkan budaya korupsi, budaya kolusi, dan budaya jual beli jabatan tersebut. Apalah nasib bangsa ini apabila jabatan masih bisa diperjualbelikan, sehingga orang yang berkompeten, orang yang ahli tidak akan punya jabatan. Sementara orang yang tidak ahli karena dia punya duit, banyak duit, akhirnya memegang jabatan tersebut. Apa hasilnya? Hasilnya adalah kehancuran. Karena kata Rasulullah SAW, suatu jabatan yang tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka apabila bangsa Indonesia masih menerapkan budaya jual beli jabatan, tidak akan bisa menemui kemajuan bangsa ini. Banyak orang-orang Indonesia yang pintar, yang ahli, tapi tidak punya kesempatan untuk berkiprah karena jabatan diraih oleh orang-orang yang hanya memiliki uang. Mudah-mudahan ketika kalian dewasa tidak ada lagi budaya-budaya yang negatif tersebut. Nah, ini contoh sikap amanah tadi ya. Lalu selanjutnya istiqomah. Nah, istiqomah ini kita pelajari maknanya, kemudian buahnya, dan juga akibat yang nanti atau usaha yang harus dilakukan untuk mencapai istiqomah ini. Nah, apa istiqomah itu? Istiqomah berasal dari kata istiqomah yastaqimu, artinya tegak lurus. Kita lihat sesuatu yang tegak lurus itu tidak bengkok, ya, tidak condong, dia kukuh, teguh pendiriannya. Yaitu sikap teguh dalam dan konsisten dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai tantangan, godaan, dan ancaman. Nah, dalam surat Hud ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Nah, jadi maka tetaplah engkau di jalan yang benar. Waktu itu kepada Nabi Muhammad SAW, hari ini kepada kita, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini ya. Jadi wala tatghaw, jangan berlebih-lebihan melampaui batas. Innahu, karena sesungguhnya Allah itu bima mastaqomu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah, innallazina qalu, sesungguhnya orang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqomu, kemudian mereka istiqomah, teguh pendirian. Maka apa hadiah dari Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu, jangan kamu merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa sedih, wa absyiru bil jannah, dan gembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu, kuntum tu'adun, ya, jadi dijanjikan kepadamu. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya,
Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia, wafil akhirah, dan juga kehidupan akhirat. Walakum fiha, di dalamnya kamu matastahi, memperoleh apa yang kamu inginkan, ya, anfusukum, diri kamu. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu memperoleh apa yang kamu minta. Itu surat Al-Furqan ayat 30-31. Maka orang yang jujur, amanah, tidak akan rugi, justru akan mujur hidupnya, ya, di dunia maupun di akhirat. Apalah artinya hidup di dunia hanya sementara saja. Maka berbuatlah jujur, jangan tergoda oleh hawa nafsu. Ingin suatu jabatan, membayar sekian juta rupiah misalnya, tapi itu jabatan hanya sebentar. Kelak nanti jabatan itu akan ditanggalkan, akan hilang ketika ajal sudah ditenggorokan atau masuk masa pensiun. Tinggallah nanti pertanggungjawaban di akhirat. Maka bertobatlah, ya. Bertobatlah, istighfar, istighfar, istighfar. Nah, keutamaan istiqomah. Satu, orang istiqomah dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, orang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam dunia dan akhiratnya. Nah, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.